Satu hal yang aku lupain gitu saat aku punya hajat atau punya impian yang pengen aku raih. Aku udah doa, aku udah sholawatin, tapi aku melupakan satu hal penting ini, yaitu ini juga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kayak, Kak, kenapa ya aku udah sholawatin lama, aku udah bertahun-tahun ngamalin sholawat, tapi kok belum ada hasilnya gitu ya, aku belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Di video kali ini aku pingin share ke teman-teman tentang the power of doa, sholawatin, dan lepasin. Nah, di sini aku pingin share tentang gimana aku bisa bikin 2 kali channel YouTube dan dua-duanya itu berhasil. Maksudnya berhasil dimonetisasi dan juga berhasil banyak mengundang subscriber dan views gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan menerapkan 3 hal tadi. Doa, sholawatin, dan lepasin. Gimana ketiga kombinasi ini sangatlah powerful. Nah, jadi buat teman-teman yang pingin hajatnya terkabul, pingin sekarang punya impian gitu ya. Nah, terapin 3 pola ini gitu. Terapkan 3 cara ini. Dan ini juga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kayak, Kak, kenapa ya aku udah sholawatin lama, aku udah bertahun-tahun ngamalin sholawat, tapi kok belum ada hasilnya gitu ya, aku belum bisa menggapai impian aku, hajat aku belum terkabul, masalah aku belum selesai. Nah, ini juga menjadi salah satu jawabannya gitu. Ada faktor penting yang kita lupain gitu tentang ya ini tadi, doa, sholawatin, dan lepasin. Jadi seperti apa lengkapnya, simak terus videonya ya. Pertama kali aku bikin channel YouTube itu akhir tahun 2018 dengan tujuan utamanya adalah supaya punya penghasilan tambahan. Pingin punya side job gitu ya, di samping aku ngajar, aku pingin punya penghasilan tambahan gitu. Karena waktu itu emang struggle banget dengan yang namanya duit gitu. Nah, jadi emang pertama kali bikin channel YouTube tujuannya adalah pingin dapet duitnya ya, karena nyari di internet gitu ya, gimana sih caranya punya penghasilan tambahan. Nah, salah satunya adalah bikin channel YouTube. Dan ternyata bikin channel YouTube itu tidak semudah yang aku bayangin gitu. Teman-teman yang mungkin pernah bikin channel YouTube atau sekarang sedang merintis gitu ya, mencoba peruntungan di dunia YouTube, nah ternyata memenuhi syarat untuk kayak 4.000 jam tayang, kemudian 1.000 subscriber, itu tidak semudah yang kita pikirkan di awal. Hampir tiap hari itu ngecekin jumlah subscriber, udah nambah belum ya gitu. Terus ngelihat viewsnya juga, terus aku nge-share ke beberapa teman dekat, aku bikin channel YouTube loh, coba tonton deh gitu. Nah, dicek gitu, viewsnya belum nambah, kemudian subscriber juga belum nambah gitu. Segitu-segitu doang, ternyata mau dapetin 10 subscriber aja itu sulitnya minta ampun. Bahkan aku sempet kayak nyari gitu ya, nge-cheat gitu, gimana caranya supaya dapet subscriber gitu, kayak pakai semacam bot gitu ya mungkin ya. Nah, udah pakai itu pun ternyata ya cuma nambah 1, 2, atau 5 lah maksimal subscribernya itu. Dan karena hasilnya kayak gitu, aku sempet kayak nyerah gitu. Udah dibawa ke doa juga gitu ya. Jadi setiap habis sholat gitu sesekali berdoa, minta kepada Allah, ya Allah, pengen punya penghasilan tambahan, ini udah bikin channel YouTube, bikin supaya memenuhi syarat monetisasi, supaya dapat iklan, supaya dapat penghasilan dari YouTube gitu, bisa memenuhi 4.000 jam tayang, dapat 1.000 subscriber gitu. Udah dibawa ke doa gitu. Dan waktu itu juga udah ngamalin sholawat 1.000 kali sholawat tiap harinya gitu, yang dibagi-bagi tiap selesai sholat 200 kali. Itu masih belum kenal dengan yang 4.444 ya. Jadi konsisten di 1.000 kali sholawat. Nah, sekarang saat aku udah mendalami tentang ilmu law of attraction, nah ada satu hal yang aku lupain gitu saat aku punya hajat atau punya impian yang pengen aku raih. Aku udah doa, aku udah sholawatin, tapi aku melupakan satu hal penting ini, yaitu the power of lepasin. Nah, lepasin di sini itu maksudnya adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Maha gitu. Nah, itu satu hal yang aku lupain. Satu indikasi yang menandakan aku belum ngelepasin sepenuhnya, aku belum tawakal, aku belum sepenuhnya mewakilkan apa yang menjadi hajat aku kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu tadi, hampir setiap hari aku tuh ngecek gitu, kayak aduh subscribernya udah nambah apa belum ya, viewsnya nambah apa belum ya gitu ya. Jadinya fokus ke itu aja melulu. Kayak terlalu nungguin gitu loh, ini kapan gitu ya, kapan nih subscribernya nambah, kapan nih viewsnya nambah gitu, kapan aku bisa dimonetisasi. Nah sama halnya kayak yang biasanya teman-teman curhatin gitu, Kak aku udah ngamalin sholawat udah lama tapi mana nih gitu ya, apa nih keajaibannya gitu ya. Jadi kita tuh masih kayak terlalu fokus pada hasilnya gitu. Kita masih terlalu nungguin kapan waktunya, bagaimana caranya. Nah, itu artinya kita masih belum melepaskan, kita masih belum mewakilkan bahwa Allah itu punya berbagai macam cara supaya bisa mengabulkan doa kamu gitu. Bisa mengabulkan doa kita. Nah, kita tugasnya adalah fokus pada apa yang bisa kita lakuin. Waktu itu aku belum terlalu mendalami law ya, belum terlalu mendalami law of attraction. Cuman saat itu aku kayak dipaksa untuk kayak ya udahlah gitu. Nah, ya udahlah itu kan identik dengan pasrah. Nah, pasrah itu identik sekali dengan yang namanya lepasin. Tapi pasrahnya di sini setelah kita udah berusaha ya, kita udah berdoa, kita udah berusaha gitu ya. Doa udah minta kepada Allah, terus kita berusaha yang bisa kita lakuin. Nah, ini selanjutnya adalah pasrah, nyerahin sepenuhnya gitu. Itu aku mulai berhenti untuk ngecekin jumlah subscriber dan jumlah views dari video yang aku buat gitu. Nah, selain itu aku juga kayak mengubah gitu ya, mengubah niat, mengubah tujuan. Yang semula bikin YouTube itu nyari duit, nyari kayak penghasilan gitu ya. Nah, aku bikin channel YouTube adalah untuk berkarya dan untuk nge-share sebanyak mungkin hal-hal bermanfaat yang terutamanya dari pengalaman aku pribadi gitu. Jadi diubah gitu ya, niatnya diubah bahwa aku bikin channel YouTube pingin berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Awalnya itu kan aku bikin videonya itu video re-upload ceramahnya Habib Novel, jadi bukan video asli. Nah setelah aku mengubah niat gitu ya, bahwa aku pingin share pengalaman aku sendiri, pingin berbagi kebahagiaan kepada teman-teman gitu ya, bahwa ada loh amalan yang bisa bikin hidup kamu berubah gitu. Nah jadi saat itu aku mulai pede untuk tampil di depan kamera, aku cerita pengalaman gimana aku bisa pergi ke Jepang, gimana aku ngamalin sholawat, gimana aku menjalankan riyadhah gitu ya. Nah jadi aku bikin video yang benar-benar original, karya aku sendiri. Terus aku juga niatnya berbagi kebahagiaan, pingin nge-share hal-hal yang bermanfaat. Dan aku juga gak ngecekin lagi tuh subscribernya berapa, viewsnya berapa gitu ya. Jadi ya udah lepasin gitu, fokus pada karya. Meskipun udah dilepasin gitu ya, aku udah gak ngecekin subscriber dan views, aku juga fokus untuk bikin video yang original. Nah, tapi aku juga masih tetap berdoa gitu. Sesekali berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga bisa nyampe 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber gitu. Tapi aku udah gak ngecekin lagi gitu ya. Cuman fokus aja bikin video gitu. Nah, ternyata selang sekitar 6 bulan lebih gitu ya, dari awal aku bikin video. Nah, entah kenapa waktu itu aku pingin ngecek, gak tahu gitu ya, pingin ngecek aja gitu. Masuk ke studio YouTube di channel aku, dan aku kaget banget ternyata udah melampaui 4.000 jam tayang dan udah melebihi 1.000 subscriber. Pas ngecek gitu ya, ya Allah ini beneran nih, beneran udah nyampe syaratnya, udah bisa dimonetisasi, udah bisa gitu ya ngasilin duit dari YouTube gitu. Bener-bener gak percaya gitu. Dan ya setelah diurus, akhirnya dapat surat dari Google dan kemudian dapat iklan. Nah, ternyata gitu ya, nggak seperti yang aku bayangin gitu ya, bahwa penghasilan YouTube itu langsung gede gitu. Nah, tapi seperti yang aku bilang tadi, fokus aja pada karya, jangan fokus pada
subscriber, jangan fokus kepada viewsnya, jangan fokus pada uangnya. Lepasin aja, fokus aja pada karya. Dan ternyata salah satu video yang terus aku buat, nah itu ada video yang benar-benar ke-up. Jadi dalam kurun waktu 2 minggu itu udah mencapai 1 juta views lebih. Dan itu benar-benar mengangkat gitu ya, mengangkat nominal yang aku dapetin gitu. Jadi bayangin gitu ya, yang awalnya guru honorer penghasilan ratusan ribu rupiah, terus tiba-tiba dapet uang belasan juta rupiah gitu dalam waktu 2 minggu, dalam waktu 1 bulan. Itu bener-bener kayak gak nyangka banget. The power of doa, sholawatin, dan lepasin. Dan cara ini gak berhasil hanya 1 kali aja. Jadi ini aku terapin juga saat aku ngebangun channel YouTube yang kedua. Kenapa aku bikin channel YouTube yang kedua? Karena channel YouTube yang pertama itu kena hack. Bayangin ya, udah 100.000 subscriber, itu tiba-tiba kena hack. Jadi kayak, dan sempat juga penghasilannya tuh diambil sama hackernya itu sekitar 5 juta lebih lah. Dan saat itu aku kayak, aduh ya Allah, harus membangun dari nol lagi, harus mulai dari awal lagi. Tapi saat itu udah kenal gitu ya ilmunya, doa, sholawatin, dan lepasin. Jadi waktu itu aku berdoa kepada Allah, ya Allah, aku bikin channel YouTube itu tujuannya adalah untuk berbagi kebahagiaan, pingin share bahwa kuasamu itu sangat-sangatlah luar biasa, pingin ngenalin amalan sholawat kepada banyak orang. Ya udah gitu, fokus aja bikin channel YouTube lagi, bikin video lagi gitu ya. Fokus aja pada karya, fokus aja pada tujuan kamu untuk berbagi hal yang bermanfaat, untuk berbagi kebahagiaan. Dan ya alhamdulillah gitu, bikin channel YouTube yang kedua, alhamdulillah tetap berhasil bahkan sampai hari ini. Nggak cuma tentang YouTube gitu ya, aku udah coba ke beberapa hal, kayak misalnya untuk nge-attract gitu ya, untuk menarik sesuatu yang kita suka atau orang yang kita suka. Itu berhasil banget kalau kita nerapin itu tadi, doa, sholawatin, dan lepasin. Jadi jangan terlalu kayak nungguin, jangan terlalu kayak kayak terlalu terikat gitu loh dengan apa yang kita minta. Udah lepasin aja, pasrahkan aja, serahkan semuanya kepada Allah gitu. Kita fokus pada apa yang bisa kita lakuin. Salah satu cara untuk supaya kita bisa benar-benar lepas, nah salah satu caranya adalah sibuk. Alihkan fokus kita kepada hal-hal yang bisa kita lakuin hari ini atau saat ini. Nah misalnya nih gitu ya, kita udah berdoa kepada Allah, ya Allah, pingin punya uang 100 juta gitu misalnya. Nah, ya udah, jangan terlalu ditungguin kapan datangnya uang tersebut gitu. Kita fokus aja pada pekerjaan kita misalnya. Kita fokus kepada apa yang bisa kita lakuin hari ini. Fokus aja, sibukkan diri untuk selalu upgrade gitu ya. Sibukkan diri untuk supaya kita punya value gitu. Menaikkan value kita, menaikkan skill kita, belajar lebih banyak ilmu gitu ya. Jadi salah satu kuncinya supaya bisa benar-benar lepas adalah sibukkan diri. Supaya kita lepas, supaya kita lupa gitu. Supaya kita nggak terlalu fokus pada hasil yang ingin kita capai, tapi fokus pada apa yang bisa kita lakuin. Misalnya juga nih, afirmasi, nyelawatin ATM gitu ya. Nyelawatin ATM supaya saldo kita bertambah. Nah, jangan fokus untuk ngecekin saldo ATM kita aja terus gitu. Jangan fokus di situ, tapi fokuslah pada apa yang bisa kita lakuin gitu ya. Udah nyelawatin ATM gitu ya, udah afirmasi supaya saldo di ATM-nya bertambah. Nah, tapi setelah itu lepasin, kita lupain gitu. Kita fokus pada apa yang bisa kita lakuin. Kalau kita misalnya sekarang punya pekerjaan, ya lakuin pekerjaan kita dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya gitu. Kalau kita pelajar, ya kita belajar dengan sebaik-baiknya. Nanti kita bakal kaget sendiri gitu ya, dengan cara Allah mendatangkan atau mengabulkan impian yang pingin kita raih. Juga setelah aku membaca
berbagai buku self development gitu ya, dan juga ngelihat beberapa tokoh yang aku lihat di YouTube. Nah, mereka itu juga menerapkan hal itu tadi gitu, menerapkan teknik lepasin, forget it gitu, let it go, detachment gitu. Gak terlalu fokus pada hasil, tapi fokus pada karya, fokus kepada yang bisa mereka lakuin gitu. Jadi nggak berfokus pada hasil, nggak berfokus pada uang, tapi ya itu tadi, fokus pada diri kita sendiri gitu. Fokus pada karya kita, fokus pada pekerjaan kita. Nah, ternyata setelah menerapkan hal itu benar-benar berhasil gitu. Nah, salah satu yang pernah aku lihat itu Raditya Dika gitu ya. Dia nggak ngebahas tentang sholawatin gitu ya. Dia nggak ngebahas tentang amalan sholawat. Tapi di salah satu videonya dia bilang bahwa kalau kamu pengen berhasil, kayak misalnya dia bikin YouTube gitu ya. Nah, itu jangan fokus pada uangnya gitu. Tapi fokus pada video yang kamu buat. Fokus pada karya yang kamu buat gitu. Oke, itu tadi share mengenai doa, sholawatin, dan lepasin. Nah, jadi buat teman-teman gitu ya, terus aja berdoa kepada Allah, minta aja terus kepada Allah apa yang menjadi cita-cita atau menjadi impian atau yang menjadi sekarang ada masalah pingin segera selesai gitu ya. Udah doa terus gitu, sholawatin terus dan lepasin. Serahkan sepenuhnya kepada Allah gitu. Kita fokus pada apa yang bisa kita lakuin saat ini, di momen ini gitu. Jangan terlalu fokus pada hasil yang masih di masa depan gitu. Fokuslah pada hari ini. Apa yang bisa kita lakukan hari ini dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah kita bakal terkejut gitu ya dengan cara pengabulannya Allah. Karena Allah itu punya berbagai macam cara, punya kuasa terhadap alam semesta ini, mau berbuat apa dalam hidup kita. Sangat-sangatlah mudah bagi Allah. Cukup sekian ya untuk video kali ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak. Semoga yang menjadi hajatnya segera terkabul. Dan yang menjadi masalahnya juga cepat selesai gitu ya. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungannya Allah, selalu diberi rahmat oleh Allah. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.